warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Intan Prawesti dengan NIM 25042110. Kali ini saya akan membahas tentang materi tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para ahli juga membahas tentang tujuan-tujuan hukum. Yang pertama, menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kepastian etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Yang kedua, menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mazhab hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam, yaitu hukum yang bersumber dari moral, akal, dan nilai universal yang telah melekat pada diri manusia. Selanjutnya ada mazhab positivisme. Hukum adalah perintah penguasa yang sah, berlaku karena ditetapkan secara formal. Yang ketiga ada mazhab utilitarianisme, yaitu nilai hukum diukur dari kemanfaatannya bagi masyarakat. Yang keempat ada mazhab sejarah. Hukum bertumbuh dari tradisi kebiasaan dan jiwa bangsa. Yang kelima ada mazhab realisme hukum. Hukum sejatinya adalah apa yang diputuskan hakim, bukan hanya aturan yang tertulis. Yang keenam ada mazhab sosiologi. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial untuk menciptakan tatanan yang adil dan dinamis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat hukum. Sifat hukum ada 3. Yang pertama, mengatur, yaitu hukum mengatur hubungan antar individu dan individu lain dengan negara. Yang kedua, hukum itu bersifat memaksa, yaitu hukum memaksa agar seseorang mentaati peraturan dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi. Yang ketiga, hukum bersifat mengikat. Hukum berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, selain memiliki sifat, hukum juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri hukum adalah adanya aturan yang bersifat mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Yang keempat, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan atau norma hukum bersifat umum. Yang kedua, adanya sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Yang ketiga, lembaga yang berwenang membuat dan menegakkan hukum. Yang keempat, tujuan hukum menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban. Yang kelima, adanya masyarakat sebagai subjek dan objek hukum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau tempat lahirnya hukum. Yang pertama, ada sumber material, yaitu asal-usul hukum dipengaruhi oleh faktor sosial dan nilai masyarakat. Yang kedua, ada sumber formal, yaitu bentuknya resmi yang diberikan kekuatan mengikat terhadap hukum. Nah, selanjutnya ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah suatu proses penilaian hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan dan membentuk makna hukum ketika aturan tertulis belum jelas dalam suatu kasus. Konstruksi hukum bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan penerapan hukum dengan adil, dan menjaga konsistensi sistem hukum. Selain memiliki tujuan, konstruksi hukum juga memiliki bentuk-bentuknya, yaitu analogi, kebalikan, penyempurnaan hukum, dan fiksi hukum. Next, materi terakhir yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah proses memahami makna suatu norma hukum agar dapat ditetapkan secara tepat dan konkret. Adapun jenis-jenis penafsiran hukum, yang pertama ada penafsiran gramatikal, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada historis, yang keempat ada teologis, dan yang kelima ada ekstensif dan restriktif.
Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya hukum adalah sistem norma yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bersama, serta mengembangkan sesuai norma dan sosial masyarakat. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.